Nah, selamat datang kembali di Mipo. Kali ini dua biji nggak berdua doang ternyata. Ada batangnya sekarang ya. Jadi dua bijinya udah ada, batangnya satu. Karena kita emang bakal ngajak kalau orang pun satu aja, jangan berdua ya. Karena batang itu satu nggak mungkin dua. Jadi selamat datang abang batang kornet kita di sini. Halo, dua biji. Halo, halo. Udah baikan ya? Apa? Apa? Udah baikan ya? Udah baikan ya? Gabung lagi ya? Enggak, sama ini enggak berantem sih. Lu jangan bikin ini dah. Bikin isu. Enggak pernah berantem anjing. Kita nggak pernah berantem, cuy. Kamu bisa aja. Iya. Abisnya nggak pernah nges bareng mulu. Kenapa coba? Ya, itu mah kayaknya halo bukan ke kita sih kayaknya. Itu harganya KB udah lebih mahal daripada semua orang. Bacot. Tapi amin lah ya, semoga harga kita naik semua nanti 2021. Amin. Tapi kebetulan nih kita kan belum pada bisa tidur dan biasanya gue sama Volva berdua doang bikin miponya, tapi kali ini ada Cornet. Jadi kita langsung ajak aja lah daripada daripada Cornetnya nanti tiba-tiba disconnect terus dia tidur makin gak jelas ya kan, dianya juga sampai sekarang gak bisa tidur. Jadi kita bahasnya bertiga, dan pembahasan mipo kita untuk episode kali ini itu adalah kenapa player Indo yang katanya jago-jago, top global, joki-joki, pro playernya banyak, itu mainnya di Indo doang, dan emang goalsnya mereka tuh MPL Indo. Kenapa mereka nggak mencoba di luar gitu? Nah itu tuh kenapa ya? Kenapa nggak ada yang pernah coach resmi Indonesia di luar negeri gitu, di Filipina? Woi, santai dong. Santai dong. Alarm buat bangunin orang. Bangunin orang jam 6. Mohon maaf ya. tapi tetap aja kayak gitu kan. Kayak lu ngeliat gak sih banyak banget orang atau netizen bilang, oh Indonesia jago-jago nggak mungkin kalah, M1 aja juara 1 bla 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 bla. Tapi coachnya banyak kan luar negeri, pemain luar negeri ke kita. Gak ada pemain kita ke luar negeri. Iya sih. Aneh gak sih? Kalau Cornet gimana ngeliatnya? Apakah karena emang kompetisinya terbesarnya di Indo kah? Apa karena ada title MPL 15M-nya? Makanya orang kayak pengen berbondong-bondong ke Indo gitu. Tahu nggak sih, selama ini gue mikir kalian tuh lagi ngomongin Mipo. Wah gila, mereka berdua lagi belajar Mipo Dota. Gitu loh, gue pikir ya awalnya. Jago banget. Dari kalian berdua jago banget bisa main Mipo ya? Gue bisa dulu. Gue sih bisa dulu. sih. Gue sih bisa. Dulu banget. Invoker Mipo tuh hero easy sih menurut gue. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, kuliah gak main-main Rubik, kayak lah udah main Rubik tuh udah the best. Waktu masih kompetitif Dota 1 ya, ingat Dota 1 bukan Dota 2. Beda. Yeah. Nah, nih ngomongin Mipo, ngomongin hero tersulit di Dota, ini juga cukup menarik ya. Ngomongin soal, menurut gue nih pertanyaan yang pernah gue jawab juga ke Volva ya. Kayak agak sulit juga gitu ketika menurut gue dari player Indonesia tuh keluar dari segi jenjang karirnya. Menurut gue kalau dari Mobile Legends kan kita tahu besarnya di Indo gitu. Kalau misalnya keluar kayaknya tidak sebesar di Indo, makanya kebanyakan orang tuh masuk ke sini gitu. Dengan ya coach-coachnya mungkin biar berbeda dari meta orang Indonesianya, mencari meta dari luar tuh seperti apa, yang beda banget dengan kita tuh di Indo tuh kayak gimana metanya, biar bisa saling mengcounternya tuh kayak gimana, makanya mereka narik dari luar. Tapi ya mungkin alasan utama yang pertama adalah ya karena besarnya di Indonesia kalau Mobile Legends. Tapi kalau memang besarnya di Indonesia, misalnya nih kita memang pure besarnya di Indonesia, tapi di season 5 faktanya Bigetron aja nyontek metanya Filipina. Benar. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak 100% menang sama negara lain. Karena kan dari sejarah kita juga baru menang M1, baru menang MSC. Sekali-sekali tuh ya kan? Ya. MPLI baru 3 title lah. Sisanya kan kita masih ada yang kalah kayak SEA Games, MSC awal-awal kita dibantai-bantai, dibully-bully. Ya kan? Kayak sampai di tuan rumahnya Indo tapi yang finalisnya Filipina dua-duanya gitu kan. Yes, betul banget. Bahkan MSC 2017 Thailand yang menang. Thailand, iya, I do not sleep Ya di kan? awal-awal. Tapi gue mikirin banyak hal sih kenapa player Indo itu, apalagi pro playernya ya rata-rata itu nggak keluar. Karena mungkin yang pertama karena kalau ngeliat pro player di Indo aja sekarang rata-rata umurnya berapa sih? 16, 17, masih muda. Apa kayak nggak cuma jenjang karir, kayak jenjang pendidikannya juga masih bisa diasah lagi gitu loh, kayak kuliah kah atau apa. Terus kalau misalkan mereka keluar, menurut gua kayak agak ribet sih Volv ngurusin apanya, ngurusin entah pasportnya kah, entah nanti mungkin komunikasinya kah, atau
karena emang gak bisa jauh dari orang tua kah mungkin, jadi kayak takut culture shock gitu. Kalau di luar kan pasti budayanya juga beda. Betul tuh, ngomongin culture ya, budaya kita dari segi dari kita bangun ngapain, terus makannya juga gimana, toiletnya juga kayak gimana, kan belum tentu nyaman juga orang Indonesia Iya, ngomong di luar. Itu bener-bener. juga Kalau hangout mabok ya kan. bisa juga tuh. Ya, Bener, mungkin bener. beda jadwal latihan juga lah kasarnya. Kayak mereka mungkin di sana scrimnya bisa sampai tengah malam kah. Kalau di kita kan biasanya kayak rata-rata jam 10 kayak udah pada selesai scrim deh. Dan mereka tuh sekarang pro player setahu gue udah pada mulai normal tuh tidurnya. Jadi kayak nggak bakal ada lagi yang begadang-begadang gak jelas, kecuali mungkin streaming ya. Atau kecuali nggak ketahuan ya. Oh iya mungkin karena nggak ketahuan juga, karena biasanya mereka jam 12 itu udah suruh standby, mereka jam 12 abis makan segala macam langsung scrim, langsung bener-bener sparring tuh sampai malam, jadi nggak bakal ada waktu tuh buat istirahat. Itu masih oke sih kalau kita ngomongin karena ada culture shock. Oke, bisa. Tapi kan kalau dari luar ke kita emang nggak ada culture shock juga. Pasti ada. Banyak Tapi kan sih. tertutupi sama ini. Apa nih? Ya duit mereka gaji. Oh kita Shanghai. Begini dong anjing. Sarang ya. Iya benar. Tapi mungkin sih itu salah satu faktor penyebabnya juga, kayak mungkin uang yang memadai juga, kayak akomodasi yang dikasih di Indonesia selama hidup, dan mungkin karena menurut gue ya kita tuh punya satu culture yang menarik, yaitu adalah basa-basi yang orang luar menurut gue itu tuh nggak punya. Jadi ketika kita itu kayak mungkin basa-basinya terlalu welcome ke hampir semua orang, jadi mungkin itulah yang menjadi satu poin di mana orang Indo dibilangnya friendly. Padahal itu kita udah terbiasa sama basa-basi kayak lu kenapa lu nggak makan? Why you don't eat, kayak gitu kan. Mungkin di awal-awal kayak nanya kayak gitu, nanti tiba-tiba jadi deket. Makanya kan rata-rata kalau kita ngeliat coach-coach yang dari luar, kenapa di Indo mereka kayak klop banget? Mungkin karena itu, karena di luar tuh basa-basi nggak ada ya, lu gue. Tapi kalau misalkan di Indo ya udah kita bareng-bareng, kita satu atap soalnya. Oh makanya ya dramanya nggak ketahuan gitu, karena kan di luarnya ini friendly semuanya kan, tapi di dalamnya nggak tahu tuh drama atau ada nggak, atau kita nggak tahu. Oh, sampai Zeus bikin story ya maksud lo itu ya? Gua nggak tahu itu siapa, mungkin ada yang bisa bunuh-bunuhan pakai sendok kan, atau garpu. Pakai sendok. Tapi menurut lo gimana? Ya? Itu seingat gua kalau nggak salah Zeus tuh bikin story kayak daripada lu sibuk ngurusin lu nggak mau main sama seseorang, mendingan lu introspeksi diri atau lu kembangin masalah personality lu gitu loh. Kayak dia sampai ngomong pro playernya tuh, pro-nya tuh dikutip gitu, ZZZ pro player gitu. Nggak, emang di Mobile Legends tuh ada drama ya? Apa? Di Mobile Legends tuh ada drama ya? Enggak, gua cuma bisa bilang kalau misalnya kan semuanya terpackage friendly. Oh iya. Ternyata kan di dalamnya ada drama segala macam, kan bisa jadi kita ambil contoh yang udah pasti ya, tiba-tiba cakar-cakaran, ya nggak sih? Udah lewat kan itu, walaupun udah lewat Ya, juga kan. kan ambil contoh yang Iya. udah terjadi. Udah terjadi ya, udah lampau. Ya, Betul. Tapi ya itu sih kayak mungkin salah satu faktor juga ya menurut gua kenapa player Indo itu rata-rata belum bisa terlalu jauh dari Indonesianya, itu karena ada rasa kayak gitu loh, kayak ya gua nggak mau main sama lu gitu loh. Oke. Bisa tuh kalau gua nggak mau main sama lu, cuman dengan kata-kata gua nggak mau main sama lu, apakah lu bisa membuat diri lu di MPL, di M2? Mau sampai kapan ego lu bertahan? Itu dia sih. Karena jalur ke M2 adalah menang MPL atau menang MPLI maybe. Ya, yang itu yang kemarin kita bahas dan belum ada jawabannya. Kenapa, Net? Emang ada ya player yang bisa bilang kayak gue nggak mau main sama dia dan akhirnya jadi nggak mau main sama dia beneran? Dalam artian dia tim intinya, terus dari manajemen sudah meng-hire satu player, tapi karena si salah satu player itu nggak mau ada si orang ini, jadi nggak mau main. Soalnya setahu gua, kalau di zaman sekarang ya, karena MPL juga sudah semakin ketat, liganya juga sudah semakin rapi lagi, dan manajemen setiap tim juga udah mulai dari kedisiplinan, dari mulai attitude, semua tuh udah dinilai gitu loh. Jadi kayak ya udah, lu mau nggak mau, gue mau masukin orang ini. Kalau lo tidak bisa menerima dan lo malah performnya turun, ya lo yang nggak dimainin, bukan orang yang baru ini. Oh, coba kita tanya sama Udil sama Saiko kali ya. Kenapa Udil dan Saiko? Ya nggak tahu kan, satunya disuruh latihan lore, satunya lagi ya gitu kan. Ya, Nggak tahu? ya satunya disuruh latihan, maksudnya si Saiko disuruh latihan tapi nggak dimain-mainin. Sementara Udilnya nggak latihan-latihan tapi dia tetap main gitu, tetap perform gitu.
Kalau ngomongin Udil Saiko, menurut gua itu hal yang berbeda sih. Mungkin kalau Udil anti match kali Dut maksudnya. I mean Udil sama Saiko tuh kayak mereka ada masalah di dalamnya gitu loh. Kayak beda-beda masalah ini. Oh, bukan personal ya? Mungkin ada personal. Nah, maksudnya bukan karena gua nggak mau main sama lo, jadi kita ya udah nggak usah main gitu. Mungkin ada personal. Mungkin. Mungkin. Tapi kan gak ada yang tahu. Sampai kayak nggak ada bener-bener statement atau point out ya. Maksudnya kayak bener-bener ditunjukin gitu kalau misalkan si A main terus si B nggak main, padahal dia role-nya beda gitu loh. Terus tiba-tiba si B-nya main, A-nya nggak main. Itu kan mungkin ya kita harus mempertanyakan hal tersebut gitu loh. Karena sebenarnya ya role mereka beda. Role mereka bukan sama-sama offlaner misalkan. Offlaner kan satu gitu loh. Nah, sementara mereka kok nggak pernah main bareng nih, ada apa nih? Itu kan yang harus dipertanyakan sebenarnya. Benar. Setuju sih kalau Karena apa? gue pernah mendengar rumor cita-cita gitu, kayak ada beberapa player yang kayak mencoba untuk menjadi baik attitude-nya dengan segala cara agar dia bisa dimainkan. Gue tidak bisa menyebutkan siapa dan dari mana timnya, tapi ada player yang kayak gitu. Ya memang karena balik lagi in the end of the day kita semua, kita caster, player, manajemen adalah orang yang dibayar, bukan orang yang punya kuasa. Iya. Nah, Jadi kita nggak bakal tahu sedalam itu dan nggak bakal berani lah untuk ngungkapin statement itu. Tapi mungkin kalian tahu orangnya siapa. Gue sih ada gambaran sih kayaknya gara-gara itu. Kalau gue pure nggak tahu. Jadi ada orang masuk nih. Ini mirip juga seperti yang Volva bilang. Orang ini adalah orang yang jago banget. Dia masuk ke tim yang mungkin ada beberapa playernya atau orang yang digantikan role. Misalkan gue role tank. Nah ini user baru tank nih jago banget nih. Gue tergantikan. Gue gak terima dong. Anjir, berarti gue gak dimainin nih gara-gara ada orang ini. Tapi karena orang ini jago dan manajemen mau main, oke, orang ini masuk. Dan yang lainnya harus menyesuaikan dong. Nah ada beberapa player di teammate-nya itu gimana caranya gue bisa berdampingan sama orang ini. Entah tiba-tiba jadi baik sama orang ini. Oh, membaur. Orang ini. Iya, jadi kayak gimana caranya biar si orang ini nyaman sama gue dan dia juga akan mengajak gue untuk nggak, gue mau sama ini nih karena dia juga baik sama gue atau dia nemenin gue makan. Wah, gila sih. Ada. Berarti kayak circle dalam circle dong. Lo kebayang nggak? Ya. Orangnya siapa? Ya. Oke. Tapi Gue nggak kebayang. Tapi poin gampangnya buat penonton mencerna adalah intinya ya gue harus baik sama dia biar gue kepilih jadi pemain utama. Iya, benar. Atau kayak gini nih, misalkan gue nggak nge-cash nih udah lama sama Volva. Sementara yang ternyata yang lebih sering nge-cash sama Volva ini Cornet misalkan. Ya udah gue traktir Volva nih, Volva ayo makan sama gue yuk. Tapi lu nanti nge-cashnya sama gue. Gitu poinnya. Lo sebut lo nge-cash sama gue, tapi orang itu udah dapetin. Benar. Lo udah dapetin hati dia. Jadi kayak lo dapetin Volva secara tidak langsung kayak kayaknya gue gak mau nge-cash sama Cornet deh. KB bukannya kosong ya? Sama KB aja deh, digantikan. Gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya sama gue. Mungkin performa gue lebih bagus dari KB. Tapi hati lo itu ke KB. Nah itu dia. Itu contoh ya, itu gambaran aja ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan emang teman-teman tahu ceritanya atau apa, komen ya silakan. Tapi kita nggak bakal nyebutin nama playernya karena menurut kita itu udah cukup privasi lah. Nah kalau misalkan gue juga nggak tahu sih. Gue terlalu ini gak sih? Terlalu membocorkan gak sih? Enggak sih. Karena gue nggak tahu, gue nggak kebayang. Karena menurut gue itu bisa ada 2 atau 3 orang lah menurut gue di isi kepala gue. Karena itu bisa siapa aja gitu loh. Kayak misalnya gini, jangan-jangan yang dimaksud Cornet bukan player, tapi yang dideketin adalah manajernya. Nah itu dia. Atau gak ada yang coachnya. tahu. Benar. Itu terjadi juga. Ownernya juga apa? Nah owner atau coach, ya coach lah. Walau sebenarnya kita tahu sendiri bahwa coach punya power speaking yang cukup tinggi gitu loh. Untuk nge-decide player-player yang main di MPL. Tapi balik lagi kalau dia deketin ownernya, nggak ada yang tahu. Makanya itu dia. Dan emang ya menurut gua kayak penentuan player-player kayak gitu kan sebenarnya agak sedikit sedikit banyak faktor lah yang dipilih. Kayak misalkan bisa jadi ini player diambil karena emang jago, atau ini player diambil karena emang cocok sama teammate kita nih, sama player yang udah kita miliki, atau emang karena dia kebetulan udah nggak cocok di tim sebelumnya dan ternyata dia mau masuk ke tim kita nih. Kayak sekarang kan isunya banyak banget yang bilang kayak anti match bakal ke EVOS, Sorn bakal ke EVOS, Luminar bakal balik lagi ke EVOS, atau beberapa isu lainnya yang benar-benar happening sebelum MPL ini dimulai. Yang sampai Pak Erik itu bilang atau ngeluarin statement bahwa ini nih kayaknya untuk tim-tim besar mereka kayak trial dengan member baru mereka
Nah, iya tuh di postingan Lambe MOBA yang baru ya. Benar, Gue itu udah baca dia. tuh postingannya. Karena kan sempat Oh, di take down juga yang barunya. Yang iya, lamanya, tapi sorry. bukan karena itu buatannya One Esports, bukan berarti itu nggak official. Kayak MPLI kan pertama kali dibawa sama Muntun. Iya, Gimana caranya One Esports bawa nama MPLI? Itu kan trademark ya. benar. Ibaratnya kayak MLC, MIC, MPL. Gua nggak tahu MPL. MPL kan ada juga yang Mobile Premium League. I don't know what to do. Ya, benar. Ngerti. Ya. Nah, poinnya adalah gimana caranya dia membawa nama yang sama, game yang sama, tim-tim yang sama tanpa izin Muntun. Kan nggak mungkin. Iya, apalagi Reasonable yang gua denger tuh kayak 21 tim. Well, kayak bro, lu dapat izin satu tim Indo aja buat kayak call di Planet Esport lah, kita ambil contoh. Itu susah nggak? Susah, apalagi nyesuaiin jadwal. Mereka juga punya scrim segala macam persiapan. Itu kayak bukan hal yang gampang. Ini 21 tim, lu dapat izin semuanya. Itu tuh kayak bukan hal yang gampang. Bener kata Volva. Ingat Be, 21 tim dan negara yang berbeda. That's it, itu dia. Bukan cuma satu negara. Kalau kita Planet Esports negara Indonesia doang, wajar. Kita kesulitannya ya mungkin nggak selevel MPLI ini. Yang dimana satu server gimana nih bro? Kan lagi pandemi, nggak mungkin kan semuanya diterbangin ke satu negara. Apa jangan-jangan diterbangin? Atau jangan-jangan iya diterbangin, tapi emang benar-benar secret kayak diem aja. Ngentot. Sorry.